Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Arya Putri, NIM 201010210118, Prodi Akuntansi Reguler Pagi, kelas A1 semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen dan organisasi. Yang pertama, definisi manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Prancis, yaitu manajemen, yang berarti seni untuk melaksanakan, mengatur, atau mengelola sesuatu. Dalam bahasa Inggris, kata manage berarti mengendalikan atau mengelola. Secara umum, manajemen dikenal sebagai sebuah proses yang mengatur kegiatan atau perilaku sehingga menimbulkan efek yang baik. Secara etimologi, definisi manajemen adalah sebuah seni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama sebuah organisasi atau bisnis melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. Berikut ini pengertian manajemen menurut para ahli. Menurut Henry Fayol, manajemen merupakan ilmu yang mengandung gagasan atau ide mengenai 5 fungsi utama, yakni merancang, mengorganisir, memerintah, mengkoordinasi, dan juga mengendalikan. Menurut Mary Parker Follett, manajemen merupakan seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Sedangkan menurut Ricky W. Griffin, manajemen merupakan sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, serta pengontrolan terhadap sumber daya untuk mencapai sasaran dengan efektif dan juga efisien. Selanjutnya, fungsi manajemen 1. Perencanaan. Perencanaan adalah fungsi dasar manajemen. Perencanaan melibatkan pengukuran hasil suatu tindakan yang belum dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang adil dari hasil yang ingin dicapai. Yang kedua, organisasi. Organisasi mencakup tindakan pengaturan yang melibatkan sumber daya manusia, fisik, dan keuangan untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, sumber daya manusia. Peran sumber daya manusia adalah memposisikan sumber daya manusia dalam struktur organisasi untuk mempertahankan keterlibatan manusia dalam organisasi. Yang keempat, arahan. Fungsi arahan adalah bagian dari fungsi manajemen yang memobilisasi metode organisasi untuk bekerja secara efisien dan mencapai tujuan organisasi. Yang terakhir, kontrol. Fungsi kontrol melibatkan mengukur hasil dari hasil yang diperoleh sesuatu dengan standar yang ditentukan atau tidak. Selanjutnya, tentang prinsip-prinsip manajemen. Prinsip manajemen adalah dasar-dasar dan nilai yang menjadi inti dari keberhasilan sebuah manajemen. Berikut ini prinsip manajemen. Yang pertama, kekuasaan atau wewenang dan tanggung jawab. Wewenang dan tanggung jawab harus seimbang. Dalam sebuah organisasi, setiap karyawan diberi wewenang untuk melaksanakan pekerjaan dan setiap wewenang tersebut akan diikuti oleh sebuah pertanggungjawaban. Yang kedua, disiplin. Disiplin dalam manajemen adalah sebuah keharusan. Disiplin merupakan rasa patuh dan taat seorang karyawan terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, kesatuan perintah. Dalam pelaksanaan pekerjaan harus memperhatikan prinsip kesatuan perintah, karena jika tidak menerapkan kesatuan perintah akan menimbulkan tumpang tindih tugas sehingga menimbulkan kebingungan. Yang keempat, pembagian kerja. Pembagian kerja karyawan harus disesuaikan dengan keahlian dan kemampuan masing-masing karyawan, sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan akan berjalan efektif dan efisien. Yang kelima, kesatuan pengarahan. Kesatuan pengarahan bergantung pada kesatuan perintah. Dalam pelaksanaan kerja, adanya 2 perintah bisa saja terjadi sehingga menimbulkan kebingungan pada karyawan. Oleh sebab itu, perlu alur yang jelas untuk setiap karyawan, dari mana ia mendapat wewenang untuk melaksanakan pekerjaan dan kepada siapa ia harus mengetahui batas wewenang serta tanggung jawabnya agar tidak menimbulkan kesalahan. Yang keenam, kepentingan organisasi. Dalam organisasi, setiap karyawan harus mementingkan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi, agar kegiatan organisasi berjalan dengan lancar. Yang ketujuh, pembayaran upah. Pembayaran upah
bagi karyawan merupakan kompensasi yang menentukan terjadinya kelancaran dalam bekerja. Yang kedelapan, pemusatan wewenang. Prinsip pemusatan wewenang akan menciptakan pemusatan tanggung jawab dalam suatu kegiatan, dan pemusatan tanggung jawab akan menimbulkan keselarasan tugas. Yang kesembilan, hierarki. Hierarki diukur dari wewenang terbesar yang berada pada manajer, puncak, dan seterusnya, berurutan ke bawah. Karyawan akan mengetahui kepada siapa ia harus bertanggung jawab dan dari siapa ia mendapat perintah. Yang ke-10 adalah tata tertib. Tata tertib merupakan syarat utama karena pada dasarnya tidak ada karyawan yang bisa bekerja dalam situasi kacau. Yang ke-11, keadilan dan kejujuran. Keadilan dan kejujuran adalah salah satu syarat untuk mencapai tujuan organisasi. Prinsip keadilan dan kejujuran harus ditegakkan oleh setiap karyawan, mulai dari atasan sampai dengan bawahan. Yang ke-12 adalah stabilitas pegawai. Kestabilan pegawai terwujud karena adanya kedisiplinan kerja serta ketertiban yang baik setiap kegiatan. Yang ke-13, inisiatif atau prakarsa. Prakarsa timbul dalam diri seseorang yang menggunakan daya pikir. Jadi, setiap prakarsa yang datang dari karyawan harus dihargai. Yang ke-14, jiwa kesatuan. Jika karyawan memiliki rasa kesatuan, maka akan menimbulkan semangat kerja sama yang baik antar karyawan. Berikutnya adalah sarana manajemen. Sarana manajemen merupakan objek atau subjek yang dibutuhkan dalam proses manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Sarana manajemen terdiri dari 1. Manusia merupakan faktor yang paling menentukan dalam sebuah manajemen. Manusia adalah subjek yang akan membuat sebuah tujuan dan melakukan proses untuk mencapai tujuan. Yang kedua, materials atau bahan. Bahan merupakan komponen-komponen yang diperlukan dalam kegiatan manajemen. Bahan ini terdiri dari bahan setengah jadi atau bahan jadi. Yang ketiga, machines atau mesin. Mesin merupakan sarana yang sangat diperlukan. Dengan adanya mesin, kegiatan manajemen akan lebih dimudahkan. Yang keempat, metode. Metode atau cara kerja adalah jalan atau cara yang dipakai dalam pelaksanaan tugas atau kegiatan dengan mempertimbangkan sasaran yang hendak dicapai. Yang kelima adalah money. Money atau uang adalah salah satu sarana yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar serta alat pengukur lainnya. Peran uang dalam manajemen sangat penting karena segala sesuatu harus dengan biaya yang dapat diperhitungkan secara rasional. Yang keenam, market. Market atau pasar merupakan sarana penyaluran hasil manajemen. Yang terakhir, proses manajemen. Proses organisasi yang lazim ditempuh dengan cara sebagai berikut. 1. Membagi pekerjaan yang akan dilakukan, menetapkan tugas-tugas dan tanggung jawab. Yang kedua, membentuk susunan jabatan dan peranan dengan pemberian nama. Yang ketiga, membentuk sistem-sistem kekuasaan dan status formal. Yang keempat, membentuk suatu struktur organisasi untuk melakukan komunikasi internal. Terima kasih. Cukup sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.